menikah. Iya. Memang menikah tuh enaknya nggak seberapa, tapi gurihnya luar biasa. Gurihnya. Benar. Betul ya. Tapi banyak pasangan tersebut yang sulit untuk mendapatkannya. Sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan hal ini, monggo? Iya. Mecin kali Agur. Jadi 45% penyebabnya pada pria. Wow. Ya. Ini pria alias berang-berang. Itu mah kau doang. 55% pada wanita. Jadi kalau kita 1 tahun sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan, berarti kita disebut pasangan infertilitas. Nah, ini pada pria yang 45% itu penyebabnya adalah satu, jumlah spermatozoanya, bibitnya kurang. Kemudian juga kualitasnya, gerakannya, kalau ngelihat telur gemeter misalnya gitu ya. Jadi gerakannya kurang gesit gitu ya. Kemudian satu lagi adalah bentuknya. Spermanya kadang-kadang kepalanya kegedean, ekornya potong, nah gitu. Itu, nah untuk mencapai syarat itu dibutuhkan jumlah sperma lebih dari 60 juta per cc. Wah, keren. Ya, meskipun secara teori 20 juta sudah bisa, tapi 60 juta yang bagus. Ya. Kemudian gerakan yang melihat telur langsung nyamber, itu harus lebih dari 50% yang gerakannya lurus. Punyaan saya bagus nih, kayak kepalanya yang lebih gede kan. Enggak, telurnya loh. Kepalanya lebih gede tapi ekornya agak pendek tapi telurnya. Nah, terus sperma yang normal yang bentuknya bagus. Masa lupa itu lu mesti pegang lebih besar. Aku juga gak ngerti dong. Ayo nggak ngerti. Dokter Boyko Mesti lebih besar dari 60% yang spermanya normal. Itu yang pria. Oleh karena itu yang bisa mengganggu sperma kualitas dan jumlahnya satu, merokok. 75% pasien perokok biasanya mandul. Ya. Setelah mandul tambah lagi, biasanya mereka menjadi disfungsi ereksi. Ya, kemudian kanker paru-paru dan seterusnya. Jadi satu, harus berhenti merokok. Kedua, kurangin minuman yang mengandung kafein. Kopi. Ya. Ketiga, tetap berolahraga supaya spermanya tetap bagus. 4, hindari penggunaan celana ketat. Karena celana yang ketat malah itu nggak pakai celana malah. memang nggak usah pakai celana, itu lebih bagus. Iya, nggak usah Pada penelitian di kampung, orang-orang yang cuma sarungan nggak pakai celana dalam lebih cepat istrinya hamil ketimbang yang pakai tidak pakai. Karena dia lebih isis. Jadi ya artinya lebih mudah untuk produksi spermanya optimal karena harus ada perbedaan suhu. Setuju. Ya. Gitu. Kemudian yang kelima, harus banyak makan makanan yang mengandung zinc. Ini apa? Kerang. Ya, kemudian hati itu banyak mengandung zinc karena zinc itu ternyata memperbaiki kualitas sperma, baik jumlahnya kerang, ya oyster, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa setelah makanannya bagus, olahraganya bagus, juga timing berhubungan seksnya juga harus tepat. Jam berapa ya? 4 jam. Ya kan kesibukan saya syuting di Australia, syuting di Inggris, syuting di Amerika, syuting Nah, timing. Tapi sebelum timing tentu yang pihak wanita penanggung jawab yang 55%. Iya. Ya. Pertama, dia tidak boleh ada keputihan. 70% keputihan itu disebabkan karena faktor infeksi. Ya, jadi terutama di Indonesia infeksi jamur. Apalagi kalau pasangan remaja itu sebelum menikah melakukan free sex, berganti-ganti pasangan, itu bahaya banget. Infeksinya akan tinggi. Terus, yang kedua, mulut rahimnya harus terbuka, menghasilkan lendir rahim yang tidak jahat sama sperma. Karena beberapa wanita dua-duanya sehat, tapi lendir rahimnya tuh kepada sperma tuh jahat. Jadi setiap kali mau masuk spermanya dibunuh. Itu yang disebut dengan hostile cervix. Cervix yang membenci sperma. Nah, kemudian juga saluran-saluran telurnya harus bagus, termasuk getaran silie-silie atau rambut-rambut getarnya. Karena pertemuan sperma itu adanya di saluran telur.
telur. Jangan sampai tersumbat karena infeksi, ya karena infeksi-infeksi, terutama itu ada infeksi yang disebut dengan adneksitis. Kemudian fimbre itu adalah cengkraman-cengkraman dari silinder-silinder silia-silia. Itu juga harus bisa membawa telur keluar diambil untuk disalurkan. Kemudian indung telurnya harus menghasilkan telur yang cukup, karena beberapa wanita juga banyak telurnya banyak tapi kecil-kecil nggak bisa matang-matang gitu. Bukan digoreng ya buat matang, tapi mesti dikasih hormon. Itulah kalau semuanya indung telurnya bagus, saluran telurnya bagus, kemudian endometriumnya bagus, serviksnya bagus, insya Allah si wanita itu kita sebut wanita yang sehat. Tapi jangan salah, si prianya itu semprotannya harus tajam. Iya betul, semprotan memang tembaknya harus tajam. Kembali nah. Luar biasa senangnya sama dokter Boyke di sini nih. Memberikannya penuturannya itu detail dan logika, akademis dan secara umum juga betul. Terima kasih, Kasus yang paling sering ini apa nih dok? 30% Ya. itu adalah faktor ovulasi. Ovulasi, Ya. what the meaning of Ovulasi itu pengeluaran telur karena telurnya tidak matang. Ya, pada wanita-wanita yang kronis, terinfeksi karena ya tadi seks bebas sebelumnya atau gangguan hormon, telurnya itu kadang-kadang kecil-kecil tidak matang. Dan kadang-kadang kalaupun dia keluar, dia nggak bisa sampai Kalau ke PK tempatnya. ini termasuk Ya nggak bisa dilihat dari fisik sih. dari fisik lu sehat gak ini? Kalau dari fisik sih sehat Iya ya. dong. Karena aku juga kan kosongnya cuma 3 bulan dok. Berarti sehat banget. Sehat banget. Belum Iya. sampai setahun. Karena kalau sudah Iya. 1 tahun kita sebut pasangan yang infertil. Luar biasa. Saya sama istri saya 3 tahun ke dokter Boyke, alhamdulillah langsung cus pelentung lah. 3 tahun. Saya kan pending 3 tahun. Ya, luar biasa. Iya, kemudian 30% lagi adalah faktor saluran telur. Nah, saluran telur itu bisa karena tadi ya paling seringnya 70% juga karena infeksi, bisa juga karena memang bulu-bulu getarnya, tempat telurnya itu kan bergerak itu dengan bulu getar, itu tidak berjalan dengan normal. Ya. Ayah memanggilnya itu diem harusnya nang ini, nang itu, nang itu. Pada pria paling sering adalah gerakan sperma yang saya lihat. Gerakan sperma karena kebiasaan hidup yang salah, terlalu banyak begadang, merokok dan kopi. Itu paling banyak. Yang bagus itu kepalanya gede atau kecil? Kepalanya seimbang. Mas Tukul kan nggak bisa ngeliat bentuk. Aku belum pernah lihat. Nah, kabarnya dok, ya penggunaan alat kontrasepsi sebelum pasangan suami istri memiliki anak bisa mempersulit pasangan tersebut untuk punya anak. Ya, punya anak betul, kali. Betul. Jadi saya setuju banget kalau orang mengatakan kalau sudah menikah rencanakan langsung segera punya anak. Jangan dulu nanti dulu masih terikat kontrak. Aku kan jadi pramugari ini aku mau menikmati dulu. Terima dulu. Karena dengan penggunaan pil KB, penggunaan spiral apapun itu kan anti kehamilan. Kadang-kadang efeknya udah mah dia kemungkinan mandul dikasih lagi pil KB ya makin mandul lagi makin keterusan. Jadi kalau sudah siap menikah, ya menikah gitu. Dan memang menikah itu salah satu tujuannya punya anak. Punya anak dulu 1. Setelah itu KB 2-3 tahun. Rencana anak kedua terserah kapan. Tapi hamil dulu. Luar biasa. Tapi nikah dulu. Nikah dulu. Ya nikah dulu. Jangan kayak yang di samping saya ini. Kenapa emang dia? Coba kemarin kalau hansipnya itu gak ngerebek kamu. Aman. Balik kan. Pemirsa. Apa pemirsa? Gua demen nih, antara seminggu sekali lah dibuka mata acara ini ya.